Nah kata Nabi, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini, kita tunaikan yang Ramadan ini, maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Itu beda. Tapi semua katanya itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Coba lihat ya. Ada junnah, jinnah, dan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah artinya apa? Jin. Jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Baik ya. Ada junnah, perisai. Itu ketiga-tiganya berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta. Dalam bahasa Arab, setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi, gak kelihatan. Saya ulang ya. Setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, kalimatnya itu pasti gak nampak, gak kelihatan. Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya, gak kelihatan. Begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak. Makanya fitrah jin itu Pak, Ibu, fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Betul, itu nyata. Dan yang lebih punya masalah, ada orang-orang manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu sedang kurang sehat itu. Ya. Betul, karena jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins. 18 kali pasangan ini disebutkan, itu lawannya langsung. Jadi jin tersembunyi, ins nampak. Ins itu kelihatan, makanya makhluknya tampak. Jadi kalau ibu ada bapaknya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, itu bapak sedang menjadi? Bukan. Kalau ibu sembunyi-sembunyi nyari dompet bapak, ibu sedang menjadi? Jin. Itu langsung pasangannya 3 itu. Ins itu seakar dari kata anisah, halus, lembut. Jin kasar, makanya disebut jin. Karena itu jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, tidak ada. Permisi mau ikut kajian sedang kemasukan jin, tidak. Kalau kata-katanya tidak meracau, tindakannya pasti kacau. Karena itu fitrah manusia itu pasti lembut. Kalau ada orang kasar, pasti ada yang salah dalam pergaulannya. Balik. Itu jin. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak sekarang. Makanya Nabi katakan mala ainun ra'at, nggak sama dengan yang seperti dilihat orang. Nggak kelihatan, nanti kesuksesan tertinggi yang belum tampak disebut dengan jannah karena belum tampak. Junnah itu perisai yang bisa langsung membentengi kita dari setan secara otomatis. Tapi nggak kelihatan. Karena itu kenapa ujung puasa disebut la'allakum tatakun. Tatakun itu dari kata takwa. Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya perisai. Nah, perisainya tidak tampak dalam diri kita. Tapi kalau terbiasa menunaikan ibadah puasa ini, kata Nabi, yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah, hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah. Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Setan kan ngajaknya pada yang salah kan? Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang saleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan Pak Ibu sekalian. Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Nggak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi.
Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung, tumben Pak nggak marah, ntar habis maghrib. Bisa ditahan. Orang dusta bisa nggak dusta. Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh. Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih. Nanti Ramadan tiba, sudah nyatet berapa yatimnya, berapa du'afanya. Amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu, terlambat, masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah, itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa, itu berjuang memperebutkan saf pertama, setelah maghrib untuk menaruh sejadah. Nah, ini pelakunya nih. Tapi itu hebat, Bu. Saya tanya ibu kalau berjuang naruh sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di saf itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan tuh jangan, kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah.